Itulah saya, karena iman saya semakin bertumbuh, biar bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus dan saya tidak akan melepaskan Tuhan. Bu Agustin, mau nggak saya kasih uang 50 juta saat itu, tapi pergi haji. Dia bilang begitu. Saya hanya ketawa. Saya bilang, sini uangnya boleh, saya bilang, tapi nanti saya akan pergi ke Yerusalem. Saya bilang, ibu saya haji, jadi ibu saya hajah, jadi teman-teman selalu dia bilang, udah lu masuk balik lagi ke Kristen, mami udah haji lu. Saya hanya senyum, begitu Pak. Itulah saya, karena iman saya semakin bertumbuh, biar bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus dan saya tidak akan melepaskan Tuhan. Saya terus tekankan kepada anak-anak, setia. Saya bilang sama anak-anak, setia. Setia dalam Tuhan dan setia pada pasangan. Jika kita setia kepada Tuhan, otomatis kita akan setia kepada pasangan. Itu saya tekankan pada anak-anak. Karena saya ini mama yang galak dalam hal keagamaan. Yang kedua, saya tekankan kepada anak-anak, jujur. Apapun, jujur. Karena kalau dulu ya, dari kepercayaan saya yang dulu, ada dosa putih, ada dosa hitam. Atau kalau dosa putih itu boleh, katanya gitu. Tapi dalam Kristus Yesus, sama. Dosa putih, dosa besar, sama. Dosa kecil, dosa besar, sama. Jadi saya tekankan pada anak-anak, setia dan jujur. Terima kasih itu saya. Kriteria yang baik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam hidup ini bukan seberapa banyak pencapaian-pencapaian keberhasilan dan kesuksesan dalam sebuah pekerjaan atau penemuan, tetapi kriteria untuk mengukur kesuksesan dan keberhasilan Anda adalah seberapa banyak orang yang Anda buat bahagia dan seberapa bermanfaatnya kepada orang-orang tentang apa yang Anda temukan dan buat itu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di mana saja berada. Doa kami selalu, saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, engkau selalu dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih saudara terus mendukung pelayanan kami di channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ada begitu banyak orang berada di persimpangan-persimpangan jalan, dan biarlah lewat tayangan-tayangan kami, mereka dapat menentukan dalam kepastian di dalam Yesus Kristus, di dalam terang yang ajaib, jalan yang harus mereka pilih. Saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang pesaksi ini, di mana ia ditawari uang hanya untuk supaya imannya diganti, supaya dia kembali kepada keyakinan dan imannya yang lama yang dia sebenarnya tidak begitu yakin dan dia sudah tinggalkan. Tetapi sebelum kita akan menyaksikan tayangan ini, mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk saudara di dalam Bilangan pasal 22 ayatnya yang ke-16. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zippor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku akan kukabulkan. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Saudara, cerita dalam Alkitab ini menceritakan sebuah kisah yang nyata, di mana ada seorang nabi Bileam. Dia coba untuk disogok oleh seorang raja, Balak namanya, di mana Balak dan seluruh rakyatnya ketakutan karena orang Israel telah datang dan memasuki daerah-daerah perjanjian
tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sehingga ia mengupah, ia membayar, menawarkan harga yang sangat mahal. Dia menawarkan suatu harga yang fantastis, saudara-saudara, kepada Bileam agar supaya Bileam mengutuk mereka. Tetapi saudara-saudara, Tuhan datang kepada dia dan Bileam menjawab dia dengan luar biasa bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata-kata di luar apa yang akan disampaikan Tuhan kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang buka, kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang tetapkan saudara, maka itu semua akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan sama-sama saksikan tayangan luar biasa ini. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi saudara untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita meskipun diiming-imingi dengan duit, iming-imingi dengan jabatan, kekayaan, kita menolaknya demi panggilan kita, demi kepercayaan kita, demi keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Saya mau beritahu kepada saudara, ada begitu banyak orang yang hanya karena perkawinan, hanya karena suami, hanya karena istri, ada banyak orang yang hanya karena kedudukan dan jabatan, mereka tinggalkan Yesus, mereka tinggalkan kepastian keselamatan itu hanya karena pangkat. Saudara-saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa hidup ini tidaklah kekal. Jangan tinggalkan, jangan ingkari, jangan kau biarkan kekekalan itu berlalu dalam hidupmu. Saudara, sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Ibu Agustina. Saya seorang pensiunan guru SD. Kami dari keluarga Muslim, ibu saya Jawa, bapak saya Cina. Sejak kecil memang kami dididik dengan keimanan, dengan ngaji, dengan sholat. Dan saya 8 bersaudara, saya anak ke-6. Saya rajin sekali untuk mengikuti sholat, karena saya dekat sekali dengan ibu saya. Saya sholat 5 waktu, saya sholat tahajud, karena di saat remaja, saya itu jarang mendapatkan menstruasi, jadi bisa sholat sampai 40 malam, sholat tahajud sampai 40 malam, dan puasa, sering puasa. Terus itu saya lakukan sampai suatu kali, tanggal 14 November tahun 1981, saya dikenalkan oleh teman saya dengan seorang laki-laki, dengan pria, begitu. Teman saya bilang, mau nggak kenalan, gitu. Saat itu sih berkenalan biasa saja. Terus teman saya bilang, tapi dia agamanya Kristen. Waduh, saya bilang agama Kristen, dari Manado sama saya. Saya takut ya, takutnya karena kakak saya pernah pacaran dengan Manado Kristen. Orang tua saya marah. Dan saat itu saya juga takut kan, gimana ini? Ya sudahlah, saya pikir jalani saja lah, karena kan belum tentu juga untuk sampai ke jenjang berikutnya. Setelah berjalan sekian lama, saya bilang sama ibu saya, kalau kenalan sama laki-laki orang Manado, gitu. Ibu saya bilang, jalanin aja dulu, kan belum tentu juga mau nikah sama dia. Gitu. Ibu saya bilang, coba deh bawa, mami mau lihat, gitu kan. Saya bawa, itu pacar saya waktu itu. Tapi mami bilang begini katanya, nah, aduh kok wajahnya mirip banget katanya gitu sama kamu gitu ya. Kok mami senang, dari pertama ngelihat itu pacar saya saat itu, mami saya udah senang gitu. Terus saya bilang, tapi mam, agamanya Kristen, Manado lagi mam, gimana nih? Alah, gampang, ntar kan juga kita ajak aja dia masuk agama Islam gitu. Benar, setelah sekian lama saya berpacaran, sampailah kami menikah tahun 1985 bulan Mei gitu. Setelah saya menikah, suami saya tetap menjalankan ibadahnya, dan saya tetap sholat, saya sering tahajud juga. Setiap tahajud saya minta supaya suami saya masuk Islam begitu.
Karena setiap kali saya sholat tahajud itu permohonan saya selalu dipenuhi oleh Tuhan, selalu dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah waktu itu ya, oleh Allah. Tapi kok ini minta supaya masuk Islam kok nggak dikabulkan gitu sama Tuhan, sama Allah. Terus kemudian terus berlangsung sampailah anak saya waktu itu berulang tahun yang kedua tanggal 25 Februari tahun 1988. Ketika saya dan anak saya sedang membuka kado, anak saya tanya, "Mah, Tuhan Yesus siapa?" Gitu kan. Saya bilang, jangankan untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus, menyebut namanya pun kan, aduh gimana ya, sepertinya nggak mau lah saya menyebutkan Tuhan Yesus, apalagi Tuhan ya bagi saat itu. Kemudian saat itu saya bilang gini, ya tanya dong sama papa, masa tanyanya sama mama, ya mama nggak tahu. Saya bilang gitu. Setelah pertanyaan anak saya itu galau saya. Galau hati saya, galau. Aduh kok jadi begini? Saya bilang, ya Allah, saya mau menjalankan sholat tahajud lagi. Saya jalankan sholat tahajud, setiap kali sholat saya tanya, ya Allah, agama apa yang harus saya ikuti? Karena saya pikir saya berdosa pada Allah karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Gitu. Berdoa terus sampai 40 hari. Saya berpuasa juga 40 hari karena kebetulan saat itu suami saya sedang tugas di Serang gitu. Setelah sholat 40 hari nggak ada jawaban sama sekali, nggak ada jawaban sampai saya ngajar, saya seorang guru, saya ngajar waktu itu di Tebet. Saya mau pulang hari Jumat, biasanya saya pulang ngajar di hari Jumat itu jam 11 sudah sampai rumah, saya masih tinggal sama orang tua saya. Jam 11 sudah sampai rumah, tapi ini sampai setengah 12 belum juga saya pulang karena di luar hujan lebat, hujannya besar sekali. Saya bilang, aduh gimana ini, saya nggak enak kan sama ibu saya karena harus tungguin anak saya kan. Terus saya lihat kebetulan sekolahnya halamannya luas, saya ingat tuh nama Tuhan Yesus. Saya bilang begini, Yesus, kurang ajar banget ya saya ya. Yesus, katanya namamu ajaib, anterin saya pulang. Saya bilang, saya mau pulang. Akhirnya saya pulang, teman-teman melarang ya karena hujan lebat. Saat itu memang belum digencar untuk pakai helm, saya hanya pakai topi, pakai jaket. Saya pulang naik motor, saya bawa motor sendiri. Waktu seharusnya saya pulang balik arah belok kanan, tapi kok ini lurus. Saya juga nggak sadar, saya terus lurus. Tahu-tahu saya masuk ke gereja GPIB Bukit Moria di Pancoran. Saya masuk, saya parkir motor, terus saya ada ibu-ibu di situ. Saya bilang, boleh nggak saya ketemu sama pendeta, gitu kan? Ditemui saya pendeta, saya bilang, Pak, perkenalkan saya Muslim. Saya bilang, saya namanya Ibu Agustina, saya mau dibaptis, saya bilang. Terus tanya, oh Bu, nggak bisa sembarangan begitu. Waktu itu Bapak Pendeta Pati Peluhu. Nggak bisa sembarangan begitu, Ibu harus mengikuti katekisasi. Apa itu katekisasi? Ternyata katekisasi terus sebelum kita mau dibaptis, kita harus mempelajari dulu tentang Alkitab. Nah, bagaimana caranya saya mau bilang sama ibu saya, kalau setiap Senin, Rabu, dan Jumat saya harus katekisasi. Karena setiap pulang ajar kan saya selalu tepat waktu begitu kan. Terus saya bilang sama ibu saya, mulai hari Senin besok, mau kasih les anak murid, saya bilang gitu. Jadi pulangnya terlambat, Senin, Rabu, sama Jumat. Selang begitu lama saya berjalan, saya ikuti. Di saat saya belajar tentang katekisasi tersebut, Bapak Pendeta bilang, suatu hari kelak, nanti saudaramu akan mengikuti jejak ibu. Bilang gitu. Maksudnya? Saya bilang. Ya nanti salah satu keluarganya akan mengikuti jejak ibu, mengikuti Tuhan Yesus. Saya bilang, jangan. Saya bilang, karena saya benar-benar berpikir saat itu saya berdosa, meninggalkan Allah, mengikuti Tuhan Yesus. Gitu. Tapi ternyata adik saya ikut Tuhan Yesus sekarang. Berjalan terus waktu bulan Juni tahun 1988, saya otomatis harus pindah rumah. Karena nggak mungkin saya tinggal sama satu rumah dengan ibu saya, yang ibu saya Muslim, yang saya Kristen. Karena saya selalu berjanji sama ibu saya, pasti masuk Islam, saya bawa dalam masuk Islam, karena kan saya rajin sholat gitu. Waktu saya mau pindah, saat itu guru kan gajinya tidak seberapa ya, saya minta sama kepala sekolah, Pak tolong saya dapat arisan, karena saat itu mau dikocok arisan. Saya minta tolong arisan, boleh nggak saya keluar duluan? Nggak dikasih sama kepala sekolah. Saya minta sama teman saya, tolongin dong, saya mau pindah, nggak dikasih juga kan. Saya nggak mau pinjam uang.
Akhirnya dikocok hari Sabtu, benar keluar nama saya. Oh, saya bilang saya hanya berdoa, oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami pindah. Bulan Juni tahun 1988 kami pindah. Kami pindah, itu ibu saya belum tahu kalau saya mengikuti katekisasi. Sampailah saya tanggal 24 Juli 1988, saya dibaptis. Saya dibaptis, langsung saya bereskan deh tuh tentang pernikahan kami. Kami diberkati di gereja, kemudian kami membaptis anak kami. Saat itu anak saya belum dibaptis, sudah 2 tahun lebih ya. Saya dibaptis anak saya, terus saya hidup pindah ke Pasar Minggu saat itu. Setelah beberapa lama kemudian saya datang ke rumah ibu saya. Saya datang ke rumah ibu saya rindu dong. Karena kan saya dekat sekali dengan ibu saya. Saya datang ke rumah ibu saya, itulah pertama kali saya melihat ibu saya begitu marah sama saya. Ibu saya membanting pintu, tidak mau menoleh pada saya. Itu rasanya hancur banget ya. Oh begini banget ya, udah saya pulang. Gitu. Kira-kira beberapa minggu kemudian rasa rindu saya terhadap ibu saya timbul kembali. Kemudian saya datang ke tempat ibu saya senam. Saya tahu tempat ibu saya senam itu hari Kamis saya datang. Setelah ngajarnya kan saya masih di Tebet. Saya datang, saya lihat ibu saya itu ada di situ. Saya lihat, waktu saya buka pintu, ibu saya meninggalkan saya. Ibu saya masuk, marah. Terus ada teman ibu saya bilang, saya rindu sama mami. Saya bilang. Terus teman ibu saya bilang, katanya, kamu tenangin aja, mami kamu sedang marah. Karena semenjak saya ikut Kristus, ibu saya kena teguran dari adik-adiknya, kena marah dari kakak-kakak saya, karena ada 3 kakak saya waktu itu nggak terima saya. Kemudian saya bingung ya, saya pulang lagi, saya hanya bisa berdoa. Saya hanya berdoa. Saya tahu kuasa Tuhan itu bekerja. Suatu kali, di kira-kira bulan November tahun 1988, yang hari rumah kami ditutup. Pas saya buka, itu mami saya berdiri depan pintu. Dia peluk saya, ibu saya, mami saya bilang, saya terima kamu, karena mami sadar di dalam diri kamu ada darah Kristen dari ayah kamu, dari papi kamu. Saya berpelukan, saya menangis di situ. Jadi ibu saya udah terima saya lagi. Saya nggak peduli kakak saya nggak peduli. Biarin kakak saya nggak terima saya nggak peduli. Sampailah saya juga dapat surat, ternyata sampai juga ke teman saya. Saya terima surat dari sahabat saya. Sahabat saya itu mencaci maki saya sampai surat itu panjang sekali mencaci maki saya. Karena dia tahu siapa saya. Teman-teman SPG, teman sahabat saya itu waktu saya SPG. Dia marah sampai dia bilang, ingat nggak katanya waktu teman kita, saya ingat waktu kelas 3 SPG itu, saya ada teman saya yang masuk Katolik waktu itu. Itu teman itu saya maki-maki, saya marah-marahin dia. Gitu. Mungkin karena doa dialah mungkin saya jadi ikut Kristus sekarang. Pokoknya teman-teman saya meninggalkan satu-satu meninggalkan. Saya nggak masalah. Sampailah mujizat terjadi dalam diri saya. Tahun 1997, kaki ibu saya itu harus diamputasi jempol dan tunjuk kakinya. Ibu saya punya diabetes, jadi jalan pagi begitu, ternyata menginjak batu dan batunya sudah masuk ke dalam dan busuk. Jarinya itu busuk. Jarinya busuk, harus diamputasi dokter bilang, karena nanti bisa menjalar. Semua keluarga tidak setuju. Kakak saya tidak ada yang setuju, semua tidak ada yang setuju. Dokter bilang, hanya satu lagi cara, yaitu suntik insulin. Nah, siapa yang mau nyuntik? Kan nggak mungkin kami setiap hari harus memanggil dokter atau suster datang ke rumah kan ya saat itu. Terus saya bilang, bawa ke Depok, dia bilang, biar nanti saya yang suntik. Mami datang ke Depok, mami tinggal di rumah saya. Setiap pagi sebelum saya ngajar, saya suntik ibu saya. Dalam nama Tuhan Yesus, spread kaki kanan. Besoknya dalam nama Tuhan Yesus, spread kaki kiri. Sampai ibu saya tidak diamputasi. Oh, saya bilang, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Malah memilih saya, gitu kan.
terjadilah terus dalam hidup saya sampai satu kali awal tahun 2000. Jujur saja, di sini saya hidup bersosialisasi dengan tetangga. Kalau seandainya bulan Ramadan itu kan banyak banyak berkumandang, mereka ngaji-ngaji begitu kan. Uh, ya agak terganggu kan ya, karena iman saya udah iman Kristen. Saya bilang sama Tuhan, ini gimana Tuhan? Saya mau hilangkan begitu kan, menghilangkan. Sampailah saya masuk ke gereja GPIB Immanuel di Depok. Saya masuk ke situ, saya hanya berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya supaya saya tidak beralih daripadamu Tuhan. Karena saya benar-benar mau mengikuti Engkau. Sampailah Tuhan Yesus memberikan ayat pada saya, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Itulah ayat kekuatan dalam diri saya. Saya begitu percaya saat itu saya benar-benar percaya dan percaya sepenuhnya bahwa saya harus menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Tuhan bilang, kau usah takut. Sampai malamnya, setelah saya pulang dari gereja tersebut, malamnya saya mendengar dari radio RPK saat itu. Di situ, jika kita ingin mengalami hidup baru, kita harus melalui 3 baptisan, yaitu baptis selam, baptis Roh Kudus, dan baptis api. Kemudian saya telepon, saya tanya apa maksudnya. Kemudian saya datang ke gereja tersebut, gereja Bunga Bakung, waktu itu di Gondang Dia saya datang. Apa sih itu maksudnya begitu, gitu kan? Karena dia bilang ibu harus mengalami baptis selam. Kenapa baptis selam? Itu ibu akan menenggelamkan masa lalu ibu, karena ibu kan dari Muslim, ibu itu harus ditenggelamkan, segala dosa, segala perbuatan harus ditenggelamkan. Itu saya lakukan itu, saya mengalami pelepasan di situ. Saya mohon Tuhan, tolong Tuhan, saya hanya mau Engkau saja. Saya nggak mau yang lain, saya hanya mau Engkau saja. Saya dibaptis. Di saat saya dibaptis, keluar dari air itu, pendeta dan orang-orang sekitar saat itu melihat ada 2 burung keluar dari air tersebut. Puji Tuhan, saya bilang, oh itulah yang saya alami. Sejak saat itu saya mencari gereja, saya terdamparlah di GBI Sawangan 16 April tahun 2000. Di situ iman saya mulai bertumbuh dan bertumbuh. Saya nggak mau hanya Kristen saja. Saya mau Kristen yang sungguh-sungguh yang mengikuti teladan Kristus. Saya ikuti terus saya ikuti di gereja tersebut. Kebetulan pendetanya saat itu pendeta Muhammad Riza Solihin. Saya dibimbing oleh beliau. Mujizat demi mujizat sejak saat itu saya alami. Benar-benar saya alami. Tahun 2000 tersebut saya mau bukan hanya begini saja, saya ikut TOM. Saya ikut TOM 1, saya ikut TOM 2, saya ikut TOM Advance. Ya. Jadi maksud saya tidak mau hanya biasa-biasa saja. Kemudian mujizat terjadi yaitu pada tahun 2004. 2004 ketika anak saya diterima di kuliah, anak saya terima kuliah di UI tahun 2004. Waktu itu harus membayar 10 juta. Di saat kami ada panggilan untuk wawancara, orang keluar dari ruangan, berapa bayar Bu? 15 juta, 25 juta. Mereka bayar berapa? Saya bilang, saya 10 juta aja saat itu masih mikir kan ya, karena suami saya kebetulan saat itu tidak bekerja karena sedang mengurus tanah di Bumi Beringin di Manado. Saya bingung, saya hanya berdoa. Ucapan kata-kata saya hanya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Hanya itu sampai sekarang. Lalu saya masuk ke ruangan, terus ditanya, apakah ibu bekerja? Ya, saya bekerja. Kebetulan suami saya tidak bekerja saat itu. Oke, nah ibu harus bayar 10 juta. Oh iya. Boleh saya lihat KTP-nya? Saya lihat KTP-nya. Dia mungkin sanksi apa saya guru atau bagaimana. Dia, oh ibu guru, benar. Iya saya guru. Dari 10 juta itu dicoret 5 juta. 5 juta dicoret. Dari 5 juta itu ibu bisa mengangsur 10 kali. Oh, puji Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus baik banget gitu kan. Itu mujizat. Kemudian tahun 2005 saat itu saya harus membayar bimbel anak saya di Primagama. 2 anak saya harus bayar bimbel. Bayarnya 3.600.000. Udah siap? Ngobrol lagi. Nah, memang ibu kerja ya, saya kerja, saya guru. Karena kan gaji guru saat itu kecil. Jadi
ya saya nggak mau menonjolkan ini loh saya guru, enggak. Saya bilang iya saya guru. Dari 3.600.000 dicoret lagi sama dia. Saya hanya kena 1 juta dicoret. Itu mujizat masalah. Wah, sampailah tahun 2014 anak saya kuliah di UMN. Di UMN dia bukan terlambat, terakhir pembayaran 46 juta. 46 juta. Di saat wawancara diperiksa berkas, sampailah ke saya, ibu bekerja, iya saya bekerja, saya guru, saya bilang begitu. Oh guru, boleh saya lihat data-datanya? Saya bilang, ya kebetulan nggak bawa data kan, saya pikir kan ini urusan anak saya kuliah. Boleh lihat KTP, saya kasih lihat KTP, di situ kan saya guru kan ya. Dari 46 juta, saya hanya membayar 23 juta. Itu mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin itu bisa terjadi. Itu mujizat dalam hal sekolah anak-anak saya. Kemudian saya kembali ke belakang ya. Di saat saya melahirkan anak kedua, anak perempuan saya yang kedua, biasa kan kalau orang mau melahirkan pasti teriak-teriak, oh enggak, saya enggak. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Belok sini Tuhan Yesus, belok. Tuhan Yesus tolong saya. Hanya itu ucapan saya. Sampai suster tanya, Bu sakit nggak sih Bu? Sakit, saya bilang. Dokter tanya, Ibu sakit? Sakit. Kok Ibu nggak teriak? Karena kiri kanan saya tuh teriak. Enggak. Saat saya mau melahirkan, itu di depan saya ada lampu besar, lampu sorot, itu hanya muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus tersenyum. Tersenyum begitu. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya saya melahirkan dengan lancar. Itu anak kedua saya. Itu kemudian tahun 2015, maaf, dalam hal pengajaran, tentang hal pengajaran. Saya mengajar dari tahun 78 sampai saya mutasi ke SD 03 di Jakarta itu tahun 1994. Maaf ya Pak, terlewat 1994. Di situ mulailah saya menerima ketidakenakan gitu. Saya masuk ke sekolah di daerah Jakarta. Ya datang, saya mutasi karena mutasinya resmi karena saya ada SK-nya. 1994, saya terima di SD tersebut, di SD 03, saya nggak dapat kelas. Saya bilang, Tuhan, saya ini guru. Saya bilang, kok nggak dapat kelas? Saya nggak dapat kelas. Dikenalkan kan, terus dia tanya, agamanya apa? Agamanya Kristen. Saya bilang, itu mereka menolak saya. Ampun deh, udah kayak apa ya? Kayak, aduh, saya nggak diterima, benar-benar saya nggak diterima. Udah nggak dapat kelas. Jadi mereka salaman belum sampai ke tangan, mereka udah tarik tangan. Ya sudah, bilang terima kasih puji Tuhan. Setelah saya nggak berterima kelas, sampai setelah saya 2 bulan saya di situ, saya mau pindah ke sekolah lain karena nggak nyaman saya bekerja di situ. Kepala sekolah bilang, Bu Agustin, ada sedikit ongkos ya, bukan ongkos waktu itu, ada sedikit uang katanya buat ibu. Dia bilang gitu. Saya gimana mau minta? Nggak mungkin saya minta uang, mereka nggak welcome sama saya. Pagi-pagi, jadi karena saya nggak dapat kelas, saya pagi-pagi saya datang saya nyapu kantor, saya cuci gelas. Saya pikir apapun daripada saya diam aja kan nggak mungkin gitu kan. Saya nyuci gelas. Di saat saya nyapu, kok pintu kantor itu terbuka. Jatuhlah buku. Kalau bukan Tuhan kan nggak mungkin. Jatuh buku, dibuka, itu ada nama saya. Nama saya harus terima uang saat itu 90.000. Tapi situ sudah ada tanda tangan. Oh, terima kasih Tuhan. Saya tutup. Kalau sekolah tanya, sudah terima Bu? Sudah, saya bilang. Nggak apa-apa Pak, nggak usah. Pindahlah saya ke SD 06. 1994. Hanya di 03 itu hanya 2 bulan. Kebetulan di 06 kepala sekolahnya Katolik. Jadi dia bisa terima. Saya memang cari kepala sekolah yang mau mengerti begitu. Saya terima di situ. Mereka juga tidak mau terima saya ya karena Kristen. Saya bingung, ya ampun kok hanya nggak usah dong lihat siapa Kristennya begitu kan.
Tapi saya tunjukkan gimana cara kerja saya. Saya orang yang apa namanya untuk administrasi sekolah itu saya rapi. Itu saya tunjukkan kepada mereka, saya buat mereka, saya bikinin mereka sampai mereka mau menerima saya. Setelah 21 tahun saya di 06, saya harus dimutasi karena sudah 20 tahun di sekolah tersebut, saya mutasi ke SD 01. Kepala sekolah 06 pindah ke 01. Sehingga saya pun pindah ke 01. Di 06 sebelum saya mutasi, saya itu bendahara sekolah. Bendahara sekolah karena pekerjaan itu saya baik, jadi kalau ada laporan ke Sudin itu saya selalu naik motor sendiri, saya laporan sendiri. Sampai mereka bilang, saya salut sama ibu. Saya bilang gitu, pekerjaannya rapih dan bagus. Di 01 di saat saya pindah, kepala sekolah minta saya jadi bendahara lagi. Saya nggak mau. Saya tolak. Saya tidak mau. Kepala sekolah saya minta, saya tidak mau. Ada beberapa guru yang seperti membuat geng atau membuat apa ya, dia menolak, dia marah, dia bilang dia sampai pukul meja, itu bapak-bapak, dia sampai pukul meja. Gua nggak setuju kalau Agustin jadi bendahara di sini. Kristen lagi. Apa-apaan katanya, sekolah keuangan kita dipimpin oleh seorang Kristen. Saya hanya senyum. Terima kasih, saya bilang gitu. Mereka marah. Kalau seandainya saya ngajar, pulang ngajar masuk ke kantor, sepi. Ada orang. Saya diam aja. Saya kerjakan administrasi, saya dengan senyum. Kebetulan puji Tuhan saya selalu cinta sama anak-anak. Jadi kalau saya sudah selesai ngajar, saya bantu mereka, saya ngobrol sama mereka. Lama-lama kali dia melihat saya, terus saya kerjakan administrasi. Jadi satu guru itu harus memiliki 33 administrasi. Itu saya kerjakan. Dan semua guru saya kerjakan. Saya pinter ngetik pun itu karena mujizat dari Tuhan. Saya tidak kursus, dia hanya tanya bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Saya kerjakan. Terus saya kerjakan sampailah mereka menerima saya. Setelah 1 tahun saya di situ, mereka bilang, aduh Tin, coba lo dari dulu lo pindah ke sini. Sampai dia bilang gitu. Gue nggak pandang lu deh, siapa agama lu deh. Sampai dia bilang gitu. Lu bener-bener bla 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 segala macam. Oh, ya Tuhan, tanya Tuhan saja. Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Saya tidak pernah memikirkan untuk meninggalkan Tuhan itu. Sampailah tahun 2015, September 2015, saya kesaksian tentang sakit penyakit saya ya. September 2015, saya divonis dokter pengapuran di lutut. Pengapuran di lutut, otomatis saya tidak boleh naik motor, saya tidak boleh kelas di lantai 2. Saya kebetulan kamar saya ada di atas, dokter bilang, jadi saya naik ke kamar hanya 1-2 kali saja. Itu jalan udah kayak robot kan, pelan. Disitulah mulai babak saya harus bolak-balik ke dokter. Saya ke dokter, disuntik. Bulan ini kaki kiri, bulan ini kaki kanan. Obat setiap hari diminum. Nggak sembuh-sembuh juga. Sampai aku puntur. Oh, mungkin aku puntur nih sembuh. Aku puntur, tahu sendiri aku puntur itu berapa puluh jarum masuk ke dalam tubuh saya. Depan belakang. Berbulan-bulan sampai tahun 2016 saya mengikuti KUL. KUL itu persekutuan doa. Persekutuan KUL Getsemani di Depok yang dipimpin oleh Ibu Wulan. Saat itu saya ikut pujian. Di situ iman saya makin bertumbuh. Saya minta doa. Jadi nggak minta macam-macam. Saya hanya minta Tuhan sembuhkan saya. Setiap kali berdoa sih nggak panjang lebar. Saya hanya minta Tuhan berikan tulang yang baru. Tuhan berikan kaki yang baru. Tuhan berikan kesembuhan bagi saya. Karena saya nggak mau terus-terusan minum obat kan ya, takut dari efek ke semua dalam tubuh saya. 2017, September 2017, saya stop minum obat. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau aku puntur, saya tidak mau minum obat, dan saya tidak mau disuntik-suntik lagi. Saya tidak berobat sampai sekarang, jadi sudah 3 tahun.
Kemudian saya pensiun 2019, tapi karena diminta untuk mengajar lagi, Januari 2020 saya mengajar sampai April 2020 kemarin. Karena saya sudah pensiun, banyak waktu luang, saya membuka usaha kue, cake and cookies. Saya buka usaha di situ. Karena waktu banyak luang, karena saya banyak waktu luang, selain sudah bikin kue kan nggak mungkin juga saya hanya tiduran. Saya ikut baru saya aktif di RT untuk senam. Pertama kali senam saya takut loncat-loncat saya takut, mau gerak-gerakan saya takut, tapi terus saya jalani, terus naik sepeda, awalnya sepeda hanya sedikit, hanya beberapa kilo, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kasih yang baru, Tuhan berikan tenaga yang baru, Tuhan berikan semangat yang baru bagi saya. Jadi sekarang ya seminggu 2 kali saya ikut senam, saya ikut sepeda. Bisa dibayangkan kaki yang tadinya berjalan aja seperti robot, kok sekarang bisa naik sepeda. Sepeda seminggu kadang 2 kali. Saya terus tekankan kepada anak-anak, setia. Saya bilang sama anak-anak, setia. Setia dalam Tuhan dan setia pada pasangan. Jika kita setia kepada Tuhan, otomatis kita akan setia kepada pasangan. Itu saya tekankan pada anak-anak. Karena saya ini mama yang galak dalam hal keagamaan. Yang kedua, saya tekankan kepada anak-anak, jujur. Apapun, jujur. Karena kalau dulu ya, dari kepercayaan saya yang dulu, ada dosa putih, ada dosa hitam. Kata kalau dosa putih itu boleh, katanya gitu. Tapi dalam Kristus Yesus, sama. Dosa putih, dosa besar, sama. Dosa kecil, dosa besar, sama. Jadi saya tekankan kepada anak-anak, setia dan jujur. Itulah saya, sekarang iman saya semakin bertumbuh. Biar bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus dan saya tidak akan melepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih itu saya. Karena kepala sekolah juga bilang gini, Bu Agustin, mau nggak saya kasih uang 50 juta saat itu, tapi pergi haji. Dia bilang begitu. Saya hanya ketawa. Saya bilang, sini uangnya boleh, saya bilang, tapi nanti saya akan pergi ke Yerusalem. Saya bilang, ibu saya haji, jadi ibu saya hajah, jadi teman-teman selalu dia bilang, udah lu masuk balik lagi ke Kristen, mami udah haji lu. Saya hanya senyum, begitu Pak. Glory, puji Tuhan. Saudara, saya berdoa saudara dikuatkan, diteguhkan dengan tayangan-tayangan ini. Doa saya, biar setiap saudara yang mendengarkan tayangan ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Hidupmu hidup dalam kebenaran. Haleluya. Sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.